tadi, yang behind the skin tadi ya, selalu melihatnya sebagai motivasi ya. Tidak jarang justru gitu ya, sebagiannya mungkin menimbulkan apa, iri dengki ya, menimbulkan penyakit hati gitu ya, ketidaknyamanan, atau bahkan membuat orang menjadi down karena aduh saya belum apa-apa banget gitu ya, dia sudah sampai bulan gitu ya, saya masih di bumi aja, masih jalan di tempat gitu ya, sehingga dia kemudian mengalami kecemasan secara sosial bahwa dia belum bisa banyak berkontribusi atau melakukan sesuatu, jangankan pada orang lain, pada dirinya sendiri saja dia merasa belum cukup. Nah, ya akhirnya apa? Penurunan self esteem, harga diri gitu ya. Ya tadi, orang akan merasa berharga kalau dia menemukan dirinya itu mampu sesuatu atau memberi sesuatu. Sesuatu itu tidak hanya materi, tetapi mungkin capaian yang bisa membuat gitu ya, lingkungannya mengapresiasi gitu ya, karena manusia sendiri kan punya kebutuhan akan penghargaan gitu ya. Nah, maka ketika dia terjebak pada pikiran yang overthinking tadi gitu ya, maka kemudian tidak heran kalau dia merasa dia menjadi kurang berharga ya, self esteemnya turun gitu. Nah, inilah yang umum terjadi ya, terutama pada para pengguna. Walaupun kita katakan bahwa pengguna media sosial kan banyak banget, semua kalangan ya, tidak sedikit yang orang tua, lansia gitu ya, ngonten gitu ya, share informasi gitu kan. Tetapi ternyata data menunjukkan rata-rata pengguna itu memang di usia-usia produktif, dari mulai ya pelajar, mahasiswa, pekerja muda gitu ya, bahkan tadi ya mungkin ibu rumah tangga dan sebagainya. Jadi hampir setiap orang kalau disurvei gitu ya, hampir semua, tidak ada orang yang tidak bermedia sosial, hampir, berarti tetap ada ya, tetapi mayoritas, kita bisa survei mayoritas gitu. Bahkan Indonesia termasuk pengguna ya internet, khususnya media sosial, yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain karena tidak ada pembatasan. Bahkan bila perlu anak yang masih di bawah umur ketika mengisi biodatanya ya, biodata yang dibutuhkan, usia itu bisa dinaikkan sendiri gitu ya, ya enggak ya, ingin punya medsos masih SD misalnya, ya nggak apa-apa, dia naikkan aja tahun kelahirannya sampai begitu gitu ya, demi memiliki media sosial. Ini fakta ya. Oke, next ya. Mengapa media sosial itu menciptakan ilusi bahagia tadi ya? Kita kan lihat hal yang positif ya. Ini sudah bergerak dengan sendirinya ya Kak. Ya, baik ya, mengikuti pembicaraannya. Oke, mengapa media sosial itu menciptakan ilusi? Kenapa saya katakan ilusi? Karena jangkauan kita terhadap apa yang dilihat oleh di dalam media sosial itu sangat terbatas sesungguhnya. Ya enggak? Kita tidak tahu kehidupan seseorang itu secara keseluruhan. Dari dia bangun tidur sampai tidur lagi, kehidupannya. Kita hanya bisa menjangkau apa yang dia posting saja. Atau kalau kita kenal orangnya, apa yang dia curhatkan saja gitu. Ya. Kita tidak pernah tahu kehidupan seseorang itu secara utuh, tapi kita terjebak pada ilusi tentang apa itu bahagia yang ditunjukkan atau diposting gitu ya dalam media sosial. Nah, ini yang disebut dengan highlight bias ya, bias sorotan gitu. Apa yang di highlight itu yang kita lihat. Orang kan hanya akan memposting momen terbaik, jalan-jalan gitu ya, atau prestasi atau apapun, keikutsertaan dia, kegiatan dia gitu ya. Biasanya apa kalau Gen Z? Apa ya, kegiatan harian itu ya, a day in my life gitu ya. Ya, sehari-hari tuh ngapain aja, ternyata dia sangat produktif ya gitu ya, jam segini begini. Tapi apakah tiap hari begitu? Atau semata-mata karena untuk konten ya, ketika momen hari itu dia produktif, dia shoot. Tapi apakah dia tiap hari memposting? Ya, pasti yang diposting itu adalah ketika ada sesuatu. Karena kalau dia posting kehidupan di harian, ya membosankan ya. Orang itu kan bangun tidur gitu ya, apalagi kalau lagi nggak ada kegiatan, ngapain diposting gitu. Artinya kita harus sadari bahwa ada bias sorotan, ada highlight bias yang kemudian harus kita lihat sebagai, ya itu satu sisi dari diri seseorang gitu ya. Yang dia tunjukkan, dia tampilkan pasti yang momen terbaik lah
gitu ya. Atau review dia lagi kulineran, dia kok sering makan di tempat-tempat yang enak gitu ya. Ya kita nggak tahu kalau dia itu hari-harinya ya warmindo sama gitu ya. Tapi ketika dia kuliner yang agak high, ya dia ambil gambar itu, foto makanannya gitu ya. Karena ada sesuatu yang menurut persepsi yang memposting itu layak gitu ya, layak untuk di share gitu. Nah ya akhirnya apa? Ya akhirnya terjebaklah pada tadi ya, bahwa yang terlihat itu sebagai hidup yang sempurna, yang selalu menyenangkan gitu ya. Jarang kemudian ada orang yang konsisten ya, yang diposting itu pertengkaran, kegagalan ya, rencana apalagi ya, dia lagi depresi gitu ya. Ada sih, ada, tapi mayoritas ya itu menjadi sesuatu yang justru dia tutup rapat-rapat, masalah keluarga misalnya. Walaupun kita mungkin sering lihat juga ya, yang FYP gitu ya, ada yang posting tentang kehidupan keluarganya yang berantakan gitu ya. Kadang-kadang lewat juga di saya, misalnya seorang anak ya, fix saya blokir nomor ayah saya, toxic parent gitu ya. Ada yang share gitu ya. Kalau netizen rame ya, netizen bebas, netizen Indonesia kan paling bebas berkomentar ya, macam-macam lah, pro dan kontra gitu ya. Artinya dia sedang memposting problem dia, relasi dia dengan ayah misalnya. Tapi mayoritas gitu ya, orang menyadari bahwa yang diposting itu yang baik-baik sajalah, yang enak-enak sajalah gitu ya. Nah di satu sisi itu yang kemudian ditangkap oleh pengguna itu secara tidak tepat. Berikutnya perbandingan ya, social comparison theory. Nah mau tidak mau akhirnya manusia itu secara alami kan membandingkan, disadari atau tidak, membandingkan itu sesuatu yang natural tetapi tidak selalu baik gitu, kalau tidak dikatakan sebagai sesuatu yang tidak baik gitu ya. Orang tua nggak boleh bandingkan anaknya, anak pertama, anak kedua, ketiga gitu, karena mereka punya jiwa yang berbeda, bertumbuh dengan potensi yang berbeda. Walaupun orang tua merasa mengasuh dengan cara yang sama, hasilnya bisa berbeda, sehingga tidak perlu dibandingkan karena setiap anak berproses. Contoh gitu ya. Nah di media sosial pun begitu. Jadi yang namanya social comparison, bagaimana kemudian gitu ya, para pengguna ini menjadikan apa yang dilihat gitu ya itu sebagai alat untuk membandingkan gitu ya. Dan itu tentu saja unlimited gitu ya, tidak terbatas, dan memang standarnya kadang-kadang juga tidak realistis. Orang hanya membandingkan hasil, tapi dia tidak menyadari bahwa ada proses yang berbeda, ada potensi yang berbeda, ada diri yang berbeda. Wah menyenangkan ya, dia di usia segitu dia udah capaiannya A, B, C, D gitu. Saya belum ya, tapi dia lupa proses apa yang dilalui oleh orang yang sudah mencapai itu. Siapa dia, apa latar belakangnya, bagaimana cara dia mencapai itu. Kita hanya melihat hasil dan membandingkan hasil dengan kita, itu sungguh tidak adil gitu ya, tidak apple to apple. Walaupun mungkin, tapi kan usianya seumuran saya Bu, seumuran, tapi perhatikanlah atau ketahuilah bahwa kalian adalah individu yang berbeda, yang tumbuh dan berkembang mungkin dalam lingkungan dan tantangan yang berbeda gitu ya. Oke ya. Artinya semua menjadi terlihat lebih baik, lebih sukses, lebih menyenangkan, lebih bahagia. Ini yang kemudian tadi ya di dalam tema, kenapa sih orang lain kayaknya lebih bahagia? Ya karena mereka lebih sering memposting hal-hal yang mungkin dalam benak kita tadi ilusi kebahagiaan tadi ya. Oke. Kemudian berikutnya filter. Nah ini ya, tadi jadi filter kebahagiaan. Ya ada editing ya, filter manipulasi. Ya bahkan fake ya, fake lifestyle gitu ya. Kita itu membandingkan sesuatu, kita ini ada di dunia nyata, kita membandingkan dengan sesuatu yang maya, yang virtual, yang itu bukan cerminan dari kenyataan. Dan itu sangat bisa, sehingga ini dikatakan manipulasi. Kita sangat mungkin kita pura-pura bahagia di media sosial, ya kan? Bahkan kita sangat mungkin mengambil gambar, mengambil foto yang itu sebenarnya bukan kita, kita edit gitu, ya.
apa sih sekarang yang tidak terfasilitasi oleh ya teknologi. Nah, kadang orang tertipu gitu ya. Jadi ada filter gitu ya. Kemudian FOMO sudah kena semua ya. Jadi ya salah kita juga kalau kita terlalu intens ya, karena takut tertinggal, apa-apa tuh diikuti ya, takut tidak ketinggalan tren gitu ya. Oh, takut hidupnya itu nggak seskena culture, apalagi ya istilah-istilah kaliannya, sehingga rasanya ada yang kurang. Supaya aku bisa ngobrol nyambung sama temanku lagi ngomongin apa, aku bisa mengikuti gitu. Akhirnya semua diikuti. Ini adalah bagian dari ilusi tadi ya. Oke, ya berikutnya. Nah, ini yang perlu kita sadari ya, bahwa keempat sebab tadi akan menimbulkan dampak ya. Jadi keempat hal itu akan menimbulkan dampak yang harus kita waspadai. Kita ingin ketika kita berada di dunia nyata gitu ya, kita memang fokus pada apa yang ingin kita perjuangkan. Tetapi akibat kita terlalu hanyut dengan dunia maya gitu ya, dalam hal ini sosmed, kita batasi itu ya. Ya banyak hal yang bisa kita ambil manfaatnya ya dari teknologi, dari internet, AI gitu ya. Tapi fokus kita adalah bagaimana sosial media itu bekerja, karena itu menjadi menu utama. Tiada hari tanpa bersosmed, kira-kira begitu. Nah, ada dampak psikologisnya. Yang pertama, nah ini masuk ke kaitan tema atau judul ya dari panitia, bahwa ada dampak overthinking. Ya, over itu terlalu berlebihan ya, berpikir secara berlebihan. Sebenarnya kalau di dalam psikologi istilah yang lebih sering digunakan itu adalah distorsi ya, distorsi kognitif gitu ya. Tapi kan istilah yang populer, istilah popnya itu overthinking. Kalau dia sudah jadi gangguan, mengganggu kesehatan mental, itu distorsi kognitif. Dia memikirkan sesuatu yang sesungguhnya tidak begitu kenyataannya, karena over aja gitu. Itu ya. Akhirnya dia merasa gagal. Kenapa aku gagal? Kenapa dan kenapa? Ya, dia mencemaskan apa yang sudah dilaluinya. Jadi masa lalunya dia cemaskan. Dia khawatirkan masa depannya. Itu ya. Kenapa aku tidak bisa seperti dia? Kenapa aku tidak beruntung? Kenapa aku bahkan bertanya, kenapa aku terlahir dari ya, merasa tidak berguna, merasa belum apa-apa gitu. Padahal di usia tertentu sebenarnya itu adalah fase di mana telah banyak gitu ya tempaan-tempaan kehidupan yang sudah dilalui, tapi dia melupakan itu karena dia berfokus pada kehidupan orang lain. Ya, muncullah overthinking. Ya, artinya sulit fokus, dan itulah justru yang menyebabkan kecemasan yang berlebihan. Kecemasan terhadap apa yang dilalui. Ya, masa lalu saya kan tidak sehebat dia, tidak semulus dia. Saya terlalu banyak gelombang, terlalu banyak badai, terlalu banyak luka, ya, sehingga cemaslah dia dengan masa lalu dan khawatir masa depan. Apa bisa ya saya besok seperti figur ini, figur itu? Ya, tanpa disadari muncul itu. Nah, kemudian selanjutnya menurunkan harga diri, ya. Kalau orang kemudian merasa tidak berharga, gitu ya, karena hidupnya tidak sebaik orang lain, gitu ya, artinya apa? Ya artinya berarti aku buruk ya, aku di bawah rata-rata ya, itu ya. Padahal sosial media, lagi-lagi kalau tadi ada ilusi kebahagiaan, definisi kebahagiaan yang hanya kita lihat dari layar, ya maka itulah ilusi visual kita gitu. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan itu tentu bukan realita gitu. Tapi dia benar kok Bu, dia jalan-jalan misalnya ya, dia dapat reward gitu ya untuk melakukan perjalanan. Iya, tapi itu bukan kehidupan dia secara keseluruhan gitu ya. Itu tidak mewakili dia sebagai individu yang utuh. Itu hanya satu episode dari kehidupannya, dan boleh jadi kita pun itu punya episode di mana kita juga merasakan kebahagiaan tertentu. Hanya mungkin bedanya ya kita tidak mempublish sedemikian rupa gitu ya.
Kemudian berikutnya burnout emosional gitu ya. Ya, burnout itu kelelahan gitu ya. Kelelahan secara emosional. Ya. Kita merasa tertinggal ya, tidak cukup yang akhirnya kita jadi capek. Kita nggak ngapa-ngapain aja capek gitu ya. Sebelum melakukan sesuatu gitu ya, kayaknya berat banget gitu ya. Bangun tidur aja untuk memulai hari itu berat, padahal belum dimulai actionnya, tapi sudah lelah. Hati-hati ya kalau kita sudah merasa lelah, padahal aku hari ini ngapain aja tuh kayaknya nggak ada gitu ya, kayaknya hanya libur aja, rebahan gitu ya, tapi kita merasa capek ya. Itu adalah tanda ya, gejala atau simptom yang harus kita waspadai ya. Dan yang berikutnya, nah ini ya, loneliness paradox gitu ya. Jadi kalau kita terlalu banyak, jadi jangan apa-apa kan kalau terlalu itu nggak baik ya. Jadi kalau kita terlalu banyak, semakin banyak konsumsi media sosial dan kita tidak memfilter ya, catatannya tidak memfilter, dan kita menelan mentah-mentah ya apa yang kita lihat tanpa aware ya, menyadari bahwa itu bukan kenyataan yang utuh gitu ya. Kalaupun itu kenyataan yang diinformasikan, itu hanya sekian persen ya, kecil saja dari kehidupan seseorang gitu ya. Bukan berarti kita tidak appreciate ya terhadap capaian orang. Kita tetap bisa menghargai dan mengapresiasi, misalnya kita karena dia teman kita ucapkan selamat gitu ya. Itu cara kita mengapresiasi. Tapi jangan sampai itu berpengaruh gitu ya pada tadi ya, cara kita menghayati hidup kita sendiri gitu ya. Nah, artinya jangan sampai kita merasa lonely, merasa sendiri, merasa sepi gitu ya. Kita lupa ya bahwa ada bagian yang lebih besar yang kita nggak ngerti gitu ya, yang kita tidak tahu gitu ya. Dan kadang-kadang orang juga begitu ya, berpikir ya, orang nggak tahu aja kehidupan saya, orang tidak tahu saja bagaimana saya memperjuangkan apa yang sudah saya capai gitu. Jadi dia memang hanya memposting. Jadi ada orang yang berprinsip, saya tidak ingin berbagi masalah gitu ya di media sosial. Saya hanya ingin berbagi sesuatu yang menyenangkan atau menginspirasi orang lain. Nah, itu niat yang posting ya. Tapi yang menonton, yang melihat, waduh kehidupan dia bahagia terus ya, ini distorsi. Ini overthinking terhadap kehidupan seseorang ya. Baik. Kemudian, nah ini yang harus kita sadari lagi ya. Kalau tadi ada sebab, ada dampak. Boleh jadi dampak itu tidak terjadi pada semua orang, termasuk sebab. Nah, tapi apa yang membuat gitu ya, atau kenapa kita mudah terjebak dengan ekspektasi di media sosial ini? Gitu ya. Apa sih yang membuat kita mudah terjebak? Pertama adalah ya, otak kita ya, secara neuroscience bahwa didesain untuk mencari sesuatu yang menantang, bahkan mengancam. Ini fakta dari cara kerja otak manusia gitu ya. Ada trait system. Jadi orang itu suka sesuatu yang menantang. Jadi ketika melihat kelebihan orang lain gitu ya, ini adalah ancaman terhadap harga diri saya, dan itu tidak mesti kita sadari ya. Aduh gitu. Wah gitu ya. Kenapa? Karena tadi yang respon membandingkan itu ya otomatis lihat orang lain terus kita lihat ke dalam gitu. Nah, ini sebenarnya respon spontan. Jadi kalaupun kita melihat bahwa oh ternyata saya belum seberapa gitu, kita lupa akhirnya untuk menghargai diri. Karena ya pasti ya, kalau kita selalu melihat keluar diri kita, di atas langit ada langit gitu ya, akan selalu ada yang lebih gitu. Nah, sampai kapan kita ya selalu melihat keluar gitu ya. Kemudian yang membuat seseorang mudah terjebak ekspektasi selain dari faktor ya bagaimana cara kerja otak manusia, itu adalah bagaimana kita mendefinisikan gitu ya. Bahagia itu berdasarkan validasi orang lain. Setiap orang itu boleh jadi punya kebutuhan untuk divalidasi ya, daripada ditolak ya, ditolak dalam arti oh kamu salah kalau gitu ya, kamu nggak boleh gitu. Tapi kita ingin divalidasi gitu ya, bahwa
ya yang kita alami, yang kita rasakan itu sesuatu yang wajar gitu ya. Jadi mungkin kadang kita pakai istilah normalisasi gitu ya, dan kita ingin peneguhan, nah ya validitas yang itu disampaikan oleh orang lain gitu. Apa bentuk validasinya kalau di media sosial? Like, comment, views ya, itu dianggap sebagai indikator. Semakin banyak ya like-nya, komennya, oh berarti bener ini penting, ini berharga, oh ini berarti prestasi yang membanggakan gitu, ini informasi. Sehingga tanpa disadari ya, mungkin orang akan sibuk melihat tadi berapa like-nya, views-nya gitu ya, komentarnya seberapa gitu ya. Bahkan saat inilah, itulah ya penyedia ya media sosial itu bahkan menyediakan apa ya, reward ya, jadi bisa jadi sumber cuan katanya ya, semakin sebuah konten itu viral gitu ya. Nah sehingga sekarang kan orang kemudian gimana caranya gitu, gimana caranya agar ya yang dia posting itu wah gitu ya, punya banyak views gitu ya, followernya banyak gitu. Nah jebakan-jebakan kehidupan yang sebenarnya ini yang namanya aja dunia maya. Maya itu apa tuh? Semu ya, sesuatu yang sifatnya ya bukan realita gitu, virtual gitu ya. Nah ini yang kemudian perlu kita sadari ya, bagaimana mendefinisikan itu jangan berdasarkan validasi orang lain gitu. Kita harus membuat definisi sendiri. Yang ketiga, budaya perfeksionisme ya, modern gitu ya. Hati-hati terjebak dengan konstruksi sosial atau sesuatu yang dianggap lazim secara sosial. Kita punya target-target boleh, tetapi pastikan itu target yang sudah kita sesuaikan dengan kapasitas dan potensi yang kita miliki ya. Harus sukses sebelum usia 25 ya, harus sudah menikah ya, harus cantik ya, harus apalagi tampil paripurna gitu ya, atau apapun ya, keharusan-keharusan yang ingin ya dinilai sebagai satu bentuk kesempurnaan tanda petik gitu. Dan itu tidak lain tidak bukan versi tadi konstruksi sosial orang banyak itu. Nah inilah yang kemudian membuat seseorang gitu ya, membuat seseorang itu akhirnya merasa gagal kalau dia nggak seperti itu ya. Harus menikah di usia ini, harus keharusan-keharusan yang justru membebani. Bukan berarti kalau gitu kita nggak boleh punya dreams ya, nggak boleh punya, bukan gitu ya. Tapi selama itu kita sesuaikan dengan potensi kita, kapasitas kita gitu. Karena apalah gunanya impian dan target kalau kita tidak punya action, tidak tahu strategi mencapainya. Kita lelah sendiri dengan target itu. Karena jarak antara kita dan target akan selalu jauh kalau kita tidak punya langkah untuk mencapai target itu. Kenapa tidak berfokus menyusun langkahnya daripada kita dipusingkan dengan capaian yang kita tidak pernah mengerti bagaimana cara mencapainya. Gitu. Oke ya. Baik, berikutnya nah ya strateginya ya. Gitu ya. Jadi kemudian bagaimana caranya gitu ya supaya kita tidak begitu. Gitu ya. Tidak terjebak pada pikiran-pikiran yang berlebihan tentang apa yang kita lihat di sosial media. Tidak terlalu punya ekspektasi yang kita buat sendiri. Gitu ya. Karena ya ekspektasi itu kadang-kadang memang meleset gitu ya. Bukan berarti nggak boleh punya ekspektasi, tetapi realistislah dalam menetapkannya. Nah karena overthinking ini persoalan kognitif, maka ada beberapa strategi ya, diantaranya memang strategi kognitif ya. Kognitif ya pakai kognitif juga gitu. Kita harus bisa mengendalikan pikiran kita ya. Kalau kita menganggap bahwa pikiran kita ini merugikan, bukan membuat kita semangat dan bergerak, tapi membuat kita merasa terpuruk gitu ya, overthinking tadi, maka yuk kita cek gitu ya cara berpikir kita. Cara berpikir kita ini sebenarnya sehat nggak sih gitu ya. Caranya bagaimana
perhatikan apa yang kita pikirkan. Kadang-kadang kita mengalir ya, kita tuh berpikir tuh mengalir. Harusnya kita mengambil jarak dari pikiran kita untuk memikirkan apa yang kita pikirkan. Ya, dengan cara apa? Bangkitkan kesadaran kita, awareness kita, ambil jarak antara diri kita, itu ya, dan pikiran kita. Kita lihat. Saya sering mencontohkan pada mahasiswa, anggap yang sedang berpikir itu orang lain. Sama, ketika kita punya masalah, ambil jarak dari masalah kita. Ambil jarak, anggap yang punya masalah itu orang lain. Biasanya kalau yang punya masalah orang lain, kita pintar bener nasehatin, ya enggak? Kalau ada yang curhat, kita kan mendadak punya solusi-solusi gitu ya. Oh, kamu sebaiknya begini gitu ya. Nah, coba kita ambil jarak juga dari pikiran kita. Latihan kognitif reframing. Gitu. Ketika kita menilai bahwa hidup dia sempurna banget ya, gitu ya. Enak sekali ya hidup seperti dia, kayaknya nggak pernah. Ya, kita mulai overthinking. Kayaknya nggak pernah ada masalah. Mulai overthinking. Siapa di sini manusia yang tidak pernah punya masalah? Udah salah cara berpikir kita, udah nggak sehat kalau kita melihat kok bahagia terus ya hidupnya. Overthinking. Apa iya? Gitu ya. Kita lupa dengan ayat-ayat Allah, manusia akan dicoba, mendapat ujian gitu ya. Udah semuanya bubar gitu ya, pemahaman dan keyakinan kita bahwa manusia itu akan diuji deh. Kayaknya orang di medsos tuh nggak pernah ada ujiannya gitu ya, yang posting senang-senang semua. Nah, maka kita lihat bahwa yang dia tampilkan itu hanya, nah kita tinggal kasih persentase lah, yang sekecil-kecilnya ya, berapa persen ini? 5% gitu ya, 5% yang the best moment, terbaik, nah, kan? Kita nggak tahu kehidupan seseorang. Justru mungkin kita perlu berpikir di balik postingan itu bahwa dia luar biasa ya, pasti dia punya masalah dan dia pandai menutupi itu. Dia tidak ingin berbagi kesedihan gitu ya, dia hanya ingin berbagi capaian, tapi pasti hidupnya juga punya cobaan, punya tantangan, punya derita gitu, yang mungkin dia tidak posting. Justru positif dia di situ gitu ya, dan sejauh yang kita lihat dia kuat gitu ya, mudah-mudahan dia aslinya juga kuat gitu ya. Oke ya, pikiran aku tertinggal jauh, aku belum apa-apa, di titik ini dia udah kesana kemari dan sebagainya ya. Maka oke ya, waktu yang tepat setiap orang itu berbeda-beda ya, episode ya masing-masing itu berbeda, jadi ada timelinenya. Setiap kita itu sudah punya blueprint kehidupan gitu kan. Jadi kenapa harus dibandingkan, harus dilihat, oke, mungkin ini timingnya dia dan saya akan sampai pada definisi sukses dan bahagia versi saya, nggak harus kayak dia gitu. Jadi belajar untuk reframing ya. Kalau yang terlintas itu ternyata merugikan, overthinking, kita harus bisa melawan tuh pikiran kita sendiri. Apa iya gitu, dia bahagia terus, pertanyakan apa yang kita pikirkan, apa iya ya. Oke ya, kemudian sadari distorsi kognitifnya, distorsi, jadi ada memang gangguan gitu ya. Ya, jadi ada tadi ya perbandingan yang itu tidak seimbang, tidak selaras gitu ya, all or nothing thinking. Jadi ya salah ya kalau kita kemudian menganggap ya indikator-indikator itu sebagai satu-satunya acuan gitu ya kebahagiaan gitu ya, pasti orang lain lebih bahagia dan seterusnya. Itu distorsi. Kita baca itu ya, kemudian kita sadari gitu. Nah, kalau kita sadari, kita bisa kendalikan pikiran negatif itu dan lama-lama dia akan berkurang sendiri. Kita akan kembali berfokus ya pada diri daripada pada orang lain. Lalu fokus pada internal value. Setiap orang boleh jadi punya values yang berbeda gitu ya. Jadi
Apa sih tujuan kita? Misalnya kita yang pada posisi seorang aktivis media sosial gitu ya, bermedia sosial, kita aktif share informasi, share kebaikan, kita fokus pada diri sendiri, kita fokus pada niat kita gitu ya, memperbaiki niat terbaik gitu. Saya posting ini bukan buat manas-manasin orang gitu ya. Apa tujuan kita memposting, memberikan informasi atau apapun gitu ya, apa manfaat yang bisa kita bagi dari informasi ini. Itu kalau kita menganggap bahwa kalau saya sih nggak mau sih posting kebahagiaan atau capaiannya, tidak apa-apa, jadikan itu value kita. Tapi kita jangan kemudian berpikir negatif pada orang yang postingnya dia kok posting capaian terus gitu, pamer ya, ria ya, akhirnya kan kita jadi iri dengki gitu ya. Justru yang harus hati-hati memposting itu kita sendiri. Dan ketika kita menjadi yang melihat, kita jangan overthinking gitu, apalagi sampai berprasangka buruk. Ya, karena kita tidak bisa menjangkau ya niat seseorang. Jadi tidak selalu salah orang memposting capaian gitu. Karena sosial media disediakan untuk itu. Tapi kita posisinya sebagai apa? Sebagai yang melihat atau sebagai yang memposting? Gitu ya. Oke. Berikutnya, kalau tadi strategi kognitif, secara kognitif kendalikan pikiran kita, maka secara perilaku bagaimana? Ya, actionable steps-nya gimana? Gitu ya. Jadi yang pertama, coba kita sadari, ini bicara soal kesadaran ya. Mana yang itu membuat kita merasa terganggu? Ya, membuat kita insecure tadi ya, membuat kita minder, tidak nyaman, kok postingannya gitu ya, udah jangan follow gitu ya. Kalau itu mengganggu ya, membuat kita jadi tidak puas dengan diri kita sendiri, ya berarti di titik itu memang kita tidak merespon secara tepat. Daripada ya kita tidak mungkin juga mencegah orang lain. Itu yang bisa kita kelola adalah cara kita merespon kan. Ya udah, unfollow aja, berhenti dulu ya, atau langsung skip. Kalau memang kita, artinya kesadaran akan apa yang kita rasakan dan pikirkan ketika melihat itu, apakah merasa insecure atau biasa aja lah, atau ikut senang, kan beda ya. Dan itu semua sesuatu yang fakta yang nggak bisa kita tolak. Oh nggak boleh, saya nggak boleh merasa tidak nyaman. Bukan nggak boleh, kita sedang bicara, sedang jujur pada diri. Kita merasa terganggu nggak? Itu kalau merasa terganggu berarti kita sudah gitu ya, bukan masalah boleh nggak boleh gitu, tapi coba ya perilaku apa yang bisa mendukung, karena kita mungkin nanti ke depan akan mencoba gitu ya, tadi secara kognitifnya bagaimana, kemudian perilakunya bagaimana, lalu kita mencoba menyesuaikan apa sih respon terbaik yang bisa saya lakukan. Oke ya, sehingga kita lebih selektif memilih akun mana yang itu membuat saya growth. Medsos itu sebanyak-banyaknya memberi manfaat, bukan malah merugikan, bikin kita overthinking, over ekspektasi. Sehingga apa? Oh, saya suka konten edukatif, oh saya suka sesuatu yang inspiratif, yang memberikan semangat, dan suka yang realistik, yang natural. Gitu ya. Kadang-kadang para konten kreator, influencer ini postingnya tuh yang natural-natural kehidupan dia gitu ya, bahwa artinya ada sukanya, ada dukanya gitu. Daripada dia terus gitu ya memposting misalnya kemewahan hidupnya atau apa, itu tidak realistis. Atau yang relate dengan kita, ini cocok lah gitu ya, kayaknya saya terjangkau lah kalau bisa mengikuti cara seseorang mengembangkan dirinya gitu ya. Artinya kita sendiri yang tahu ya. Itu yang pasti, misalnya akun-akun yang membantu kita untuk sehat secara mental ya, apapun, semua punya minat ya tentang hobi, tentang apapun itu. Jadi pilih konten ya. Next, batasi screen time, jangan terlalu intens gitu ya, karena lagi-lagi sadari kita ini hidup di dunia nyata ya. Dunia nyata ini penuh dengan tugas-tugas kehidupan ya, peran-peran yang harus dijalankan. Yang mahasiswa, apalagi mahasiswa bekerja gitu ya, di rumah mungkin yang nggak kos ya, yang asli Jogja juga tinggal bersama orang tua, ada peran sebagai anak. Kita tuh sudah nggak kurang-kurang peran kita, dan dalam setiap peran ada manfaat yang bisa kita berikan gitu
Jadi batasi kapan ya waktu screen time kita ya, misalnya pagi, malam, siang, jam istirahat, atau kapan. Yang tahu kebutuhan adalah kita sendiri. Ya, termasuk jangan sampai kita ketiduran di tangan. Nah, ini ya gengsi ya. Kadang-kadang ini saya juga begitu. Saya itu sebelum tidur periksa kamar anak-anak, kalaupun anak-anak sudah besar, tapi justru karena sudah besar itu ya, kayak masuk kalau ada yang masih kadang masih di kasur itu HP ya diambil lah gitu. Orangnya udah tidur gitu. Nah, gitu ya. Berarti ini tidurnya nggak bener, artinya tidak sesuai kaidah. Artinya handphone tuh sudah dijauhkan kalau mau tidur gitu. Ya. Secara kesehatan pun banyak ya konten-konten medis, bagaimana mata yang terpapar oleh layar itu dampaknya sangat tidak sehat. Jadi ya harus dibatasin lah ya. Jadi 1 jam sebelum mau tidur itu harus sudah stop ya, dan kita melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat.